Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk toleransi antar sesama manusia. Sahabat Kalam Hati, di era digital ini perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dan tentunya signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk kita sebagai pemuda muslim. Mudahnya akses informasi dan media sosial menuntut kita untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Karena teknologi yang dimanfaatkan dengan bijak akan menjadi sesuatu yang sangat amat berharga untuk menambah ilmu, memperkuat iman, dan juga menjadi media untuk berdakwah kepada sesama. Sebagai pemuda muslim, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga diri dari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat apalagi sampai merugikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sahabat Kalam Hati, hadis ini mengingatkan kita untuk lebih selektif lagi dalam memilih konten, bacaan, dan juga interaksi di media sosial. Jangan sampai kita membuang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai mendatangkan dosa. Sebaliknya, marilah kita menggunakan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat seperti mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Teknologi harusnya menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan memperluas wawasan. Kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebaikan, berdakwah, dan juga membagikan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kebaikan. Sahabat Kalam Hati, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengajak kebaikan dan tidak mudah terprovokasi oleh penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian. Media sosial memberikan ruang tanpa batas untuk kita membagikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu ajaran yang memberikan rahmat oleh alam semesta. Sebagai contoh nyata, banyak platform digital yang memberikan kajian Islam, ceramah, ataupun dakwah, sehingga kita dapat menjadikan hal tersebut panutan atau sesuatu yang dapat bisa kita contoh. Tidak sedikit pemuda muslim yang memanfaatkan media digital sebagai media dakwah kreatif, membagikan pesan-pesan moral, dan juga menjadikan konten edukatif dan juga inspiratif. Namun sahabat Kalam Hati, di balik itu semua kita tetap harus berhati-hati dalam dampak negatif dari media sosial, seperti kecanduan media sosial, penyebaran informasi hoaks atau palsu, dan juga pencampuran budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, kita harus lebih bijak lagi untuk memanfaatkan teknologi, seperti contohnya untuk meningkatkan kualitas diri dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, kita sebagai pemuda muslim mempunyai tanggung jawab dan peranan yang besar untuk menjadi teladan yang baik dari lingkungan sekitar. Kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai hal-hal kebaikan. Contohnya adalah kampanye kebaikan, membagikan informasi kesehatan, atau mungkin membentuk sebuah komunitas yang mendukung tentang kebaikan. Sehingga kita tidak hanya menjadi pengkonsumsi teknologi, tetapi juga agen perubahan yang membawa pengaruh positif. Agar kita tetap fokus, saya akan memberikan pertanyaan untuk sahabat Kalam Hati. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menjadi media dakwah yang bijak dan juga efektif, dan juga berorientasi pada hasil. Sehingga kita tidak hanya terfokus pada hal yang dilakukan, tetapi juga berfokus pada hasil yang akan nantinya didapatkan.
Sahabat Kalam Hati, pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa di balik dari manfaat teknologi yang ada, kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk selalu menyebarkan kebenaran dan mengajak dalam hal kebaikan. Kita harus menjadi pemuda yang cerdas secara digital dan juga kuat secara spiritual. Karena di tangan pemuda muslim, teknologi dapat menjadi jalan yang baik untuk membagikan dakwah-dakwah kepada umat manusia. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membangun karakter, memperkuat nilai-nilai Islam dan menjadi pemuda yang tangguh dalam tantangan zaman yang ada. Semoga dengan niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga sahabat Kalam Hati dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.